Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MI Muhammadiyah Karanganyar yang Pak Guru cintai. Bagaimana kabarnya? Pak Guru harap kalian selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi kepada pelajaran akidah akhlak. Kali ini kita masih pada tema beriman kepada malaikat Allah. Seperti minggu lalu. Pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu malaikat dan 10 nama malaikat Allah. Nah, ada tambahannya. Silakan anak-anak cermati. Pada pengertian malaikat. Malaikat adalah jamak dari malakun. Nah, ini adalah bahasa Arab ya. Jadi malaikat itu adalah jamak dari malakun. Nah, malakun itu artinya adalah utusan. Berulangi, malaikat artinya adalah jamak dari malakun. Kemudian malakun artinya adalah utusan. Oke, nah pada kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat malaikat dan tentang tugas 10 malaikat yang wajib diimani. Saja langsung sifat-sifat malaikat Allah. Nah, ada beberapa ya. Di sini Pak Guru mencantumkan hanya beberapa saja sifat-sifat malaikat Allah. Di antaranya yaitu 1. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Jadi, malaikat itu tidak ada laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang kedua, malaikat itu tidak mempunyai nafsu. Nah, nafsu itu apa sih? Nafsu itu yang keinginan untuk makan, keinginan untuk tidur, keinginan untuk menikah, dan lain-lain. Nah, tidak seperti manusia, yang mana manusia itu membutuhkan makan, tidur, minum, dan lain-lain. Nah, malaikat tidak membutuhkan itu semua, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Kemudian yang ketiga yaitu malaikat itu bersifat gaib atau makhluk gaib. Makhluk gaib itu apa sih? Makhluk yang kasat mata atau tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Nah, kemudian selanjutnya yaitu sifat malaikat. Malaikat itu juga selalu patuh kepada perintah Allah dan tidak pernah membantahnya. Nah, karena malaikat itu tidak mempunyai nafsu, maka malaikat tidak ada keinginan atau tidak bisa membantah perintah Allah, dan malaikat itu hanya selalu patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, malaikat itu senantiasa bertasbih dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya yaitu tentang malaikat Allah dan tugasnya. Nah, minggu yang lalu kita sudah menghafalkan 10 nama malaikat Allah. Sekarang Pak Guru akan menjelaskan tentang tugas-tugasnya dari 10 malaikat Allah tersebut. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya yaitu menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Wahyu Allah itu apa? Wahyu Allah itu seperti Al-Quran, kemudian ayat-ayat Allah, perintah Allah. Nah, itu tugasnya malaikat Jibril untuk menyampaikannya kepada Nabi dan Rasul. Kemudian yang kedua yaitu malaikat Mikail. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu menyampaikan rizki pada makhluk dan mengatur hujan dan angin. Jadi yang memberi perantara rizki itu adalah malaikat Mikail ya. Tapi yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Mikail hanya sebagai menyampaikan atau sebagai perantara saja. Nah, kemudian yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala atau trompet. Nah, malaikat Israfil ini meniup trompet sebanyak 2 kali ya. Yang pertama ketika akan terjadinya hari kiamat. Kemudian tiupan yang kedua
ketika manusia akan dibangkitkan dari kematiannya setelah hari kiamat. Kemudian yang keempat itu malaikat Israel. Malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa manusia dan seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nah, karena malaikat Israel itu tugasnya mencabut nyawa, maka malaikat Israel juga disebut dengan malaikat maut atau malaikat kematian. Kemudian ada malaikat munkar dan malaikat nakir. Ini tugasnya sama, yaitu sebagai penanya manusia di alam kubur tentang amalan selama di dunia. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Tugasnya yaitu mencatat amal kebaikan yang dilakukan manusia. Ya. Jadi malaikat raqib itulah yang mencatat kebaikan kita yang kita lakukan ketika di dunia. Jadi anak-anak tidak usah risau kalau nanti amal baiknya tidak tercatat. Nah, malaikat raqib ini juga disebutkan bahwasanya tempatnya ada di sebelah kanan atau tangan kanan manusia. Kemudian sebaliknya yaitu malaikat atid. Malaikat atid itu tugasnya mencatat amal keburukan yang dilakukan manusia. Nah, anak-anak juga harus hati-hati karena kalau anak-anak melakukan hal-hal buruk atau kejahatan, maka juga akan dicatat oleh malaikat atid. Nah, malaikat atid ini juga disebutkan dia berada di dalam atau berada di sebelah kiri tangan manusia. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik itu adalah malaikat yang menjaga pintu neraka. Nah, kemudian juga malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan adalah yang menjaga pintu surga. Nah, selanjutnya catatannya anak-anak. Nah, selain 10 malaikat yang Pak Guru jelaskan tadi, ternyata masih ada banyak malaikat yang diciptakan Allah. Namun jumlahnya itu hanya Allah yang tahu ya. Nah, ada malaikat dengan tugasnya masing-masing juga, seperti malaikat yang menjaga gunung, menjaga pintu langit, dan lain-lain. Namun, kita sebagai orang Islam cukup mengetahui 10 malaikat tadi ya beserta tugas-tugasnya. Jadi tidak perlu menghafalkan seluruh malaikat-malaikat Allah. Ya, itu ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.